Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqman Roksada dengan NIM 2401050568, nomor presensi 45, rombel M angkatan 2024. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan jawaban saya terkait soal ujian tengah semester bimbingan dan konseling, di mana soal tersebut ada dua soal. Yang soal pertama memuat 7 poin pertanyaan, dan soal kedua terkait bagaimana saya sebagai calon guru menerapkan tentang kefahaman saya terkait tujuan, fungsi, dan juga pengertian bimbingan konseling. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasan. Pertanyaan pertama atau poin A itu mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah. Nah, menurut saya bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena siswa itu memiliki potensi, masalah, dan kebutuhan yang berbeda. Selain belajar secara akademik, siswa juga butuh bantuan untuk mengenali dirinya sendiri dan menghadapi masalah pertemanan atau keluarga serta merencanakan masa depan. Nah, lewat bimbingan konseling ini dapat membantu siswa berkembang secara holistik, tidak cuma pintar tetapi juga sehat secara emosional dan juga sosial. Selanjutnya, pertanyaan poin B terkait pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan konseling. Saya mulai dulu dari pengertian, di mana pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau arahan secara umum kepada individu untuk mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan konseling adalah hubungan personal antara konselor dan juga siswa atau individu yang memiliki masalah yang lebih spesifik atau lebih berat. Untuk persamaannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar siswa berkembang dan mencapai kesejahteraan. Lalu untuk perbedaan, jika bimbingan itu lebih preventif untuk orang banyak, sedangkan konseling itu lebih kuratif untuk individu yang memiliki masalah lebih berat. Selanjutnya ke pertanyaan poin C, yaitu apa tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Nah, tujuan BK ini membantu agar siswa itu menjadi pribadi yang jujur, tanggung jawab, mandiri, serta dapat menghadapi tantangan dalam kehidupan. Nah, untuk fungsi BK sendiri itu adalah memahami diri siswa, mencegah adanya masalah, mengatasi masalah yang sudah ada, mengembangkan potensi siswa, serta menjaga kesejahteraan. Lalu untuk orientasi BK ini berfokus pada perkembangan anak, tidak hanya mengatasi masalah yang sudah ada atau yang muncul. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan poin poin D, itu apa asas-asas dan prinsip BK. Nah, BK memiliki beberapa asas. Pertama itu asas kerahasiaan, itu dijaga, rahasia siswa itu dijaga. Yang kedua, kesukarelaan, di mana siswa menyampaikan atau mau sendiri menyampaikan ceritanya, tidak ada paksaan dari pihak lain atau pihak tertentu. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian ini mendorong siswa untuk mandiri. Dan yang keempat, ada kesesuaian dengan menyesuaikan zaman, karena kita tidak bisa stuck di zaman lalu karena zaman itu terus berkembang. Dan yang keempat, ada kedinamisan, perubahan itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, terkait prinsip-prinsip BK sendiri itu relevan. BK ini diberikan secara terstruktur dan konsisten atau teratur, dan melibatkan keterlibatan berbagai pihak, di mana dalam melibatkan berbagai pihak ini tidak menyebarkan kerahasiaan atau cerita yang diberikan oleh siswa, melainkan mengajak atau mengarahkan pihak-pihak ini dalam mengatasi atau menghadapi, menyikapi masalah yang sudah ada. Selanjutnya, pertanyaan poin E, yaitu apa landasan kedudukan BK dan 3 wilayah bidang penyelenggaraan BK.
Nah, sama halnya landasan BK ini ada beberapa juga. Yang pertama berdasar landasan filosofis, yaitu berdasarkan nilai-nilai pendidikan. Yang kedua landasan psikologis berdasarkan perkembangan anak. Yang ketiga landasan sosiologis berdasarkan lingkungan, dan yang terakhir landasan pedagogis berdasarkan cara mendidik. Nah, kedudukan BK ini adalah bagian integral dalam pendidikan formal, tidak hanya tambahan semata. Lalu ada 3 wilayah juga dalam penyelenggaraan bimbingan konseling ini. Itu pertama pribadi, di mana kita memahami dan mengenali diri sendiri serta emosi kita sendiri. Yang kedua itu karir, di mana kita juga tidak stuck di fase atau di masa yang terjadi di masalah tersebut, karena kita harus terus berkembang untuk mencapai tujuan masa depan. Dan yang ketiga itu ada sosial, hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada pertanyaan poin F, yaitu apa keunikan dan keterkaitan dengan guru antara guru dengan konselor. Nah, jika guru itu fokus pada pembelajaran akademik dan pengelolaan kelas, jika konselor itu fokus pada pemberian layanan bimbingan konseling kepada anak-anak. Nah, keterkaitannya dalam kedua tokoh tersebut itu, guru bisa menyampaikan atau memberitahu kepada konselor bahwasanya ada anak yang butuh bantuan, lalu konselor juga menerimanya dengan baik, sehingga ada saling berkontribusi, di mana konselor juga meminta bantuan agar guru itu memberikan panduan dalam kelas agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya pertanyaan poin yang terakhir itu apa karakteristik pribadi dan kompetensi profesional yang perlu dikuasai atau yang perlu ada dalam diri pendidik pada abad ke-21. Lalu juga kemampuan komunikasi empati. Nah, dalam karakteristik pribadi tentunya sebagai calon guru kita harus memiliki rasa empati, kita harus peka terhadap apa yang dirasakan siswa, lalu juga kita harus menjadi pendengar yang baik, ramah, dan juga jujur serta tanggung jawab tentunya. Untuk kemampuan profesional sebagai calon guru kita harus memahami memahami terkait perkembangan anak, juga bagaimana kita mengatasi masalah dan juga menjaga hubungan dengan siswa. Lalu yang terakhir itu terkait komunikasi empati, tentunya dalam itu kita harus menerima cerita atau tanpa membedakan, tanpa menilai siapa yang bercerita dan siapa yang anak yang memiliki bantuan atau anak yang tidak memiliki bantuan. Kita harus ramah dan juga bisa mendengarkan, menerima, menampung, tentang mengatasi dalam memberikan arahan kepada siswa tersebut. Selanjutnya itu soal yang kedua, tidak terasa sudah yang terakhir ini, bagaimana saya sebagai calon guru itu menerapkan fungsi, tujuan, dan juga tentunya pertama saya juga harus memahami perkembangan anak itu bagaimana, dilihat dari observasi komunikasi kepada anak-anak. Kalau semisal ada anak yang meminta bantuan atau butuh bantuan, itu kita bisa mengarahkan atau memberikan pendekatan lebih khusus kepada anak tersebut. Yang kedua juga memberikan
atau menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Misalnya, saya membuat peraturan di sekolah yang jelas dan juga mengajarkan siswa terkait saling menghargai. Terus yang ketiga juga dalam ketiga itu mengajak siswa atau memberikan tugas yang menantang dan juga menyenangkan agar siswa itu bisa berpikir kritis, tentunya mandiri dan juga mengatasi masalah yang ada atau menyelesaikan tugas yang saya berikan, sehingga kita dapat melakukan sebuah diskusi dengan siswa satu sama lain dan bisa mempresentasikan, sehingga menjadikan kelas itu anak-anak aktif dalam kelas dan kelas itu menjadi kondusif gitu. Tidak hanya pemaparan materi yang saya berikan itu hanya oleh saya doang, tetapi juga student center itu berpusat pada siswa gitu. Saya cukupkan atas presentasi jawaban yang saya telah berikan. Semoga ini bisa menjawab dan juga bisa membantu saya dalam menyelesaikan ujian tengah semester ini untuk melengkapi UTS ini. Dan juga saya harap jawaban saya itu benar dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan bagus. Amin. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.